Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan. Saat kamu bacakan amalanmu untuknya. Jadi kita mungkin bertanya-tanya ketika kita mengerjakan sebuah amalan atau amaliyah, atau kita berdoa, apa sih yang kemudian mantan rasakan? Sebenarnya jawabannya mudah ya. Kita tahu persis tuh, ada satu orang dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti mendoakan kita. Dan kita bisa merasakannya. Siapa itu? Ibu kita. Ya, ibu kita itu rajin mendoakan kita ya. Kalau kemudian misal kita mau melakukan sesuatu, misal ada pertandingan tuh. Ya, pertandingan olahraga, nah itu ibu kita rajin tuh, berzikir tuh selama pertandingan. Jadi bukan melihat pertandingannya, malah berzikir dia untuk memberikan dorongan spiritual kepada kita agar kita berhasil menang, begitu ya. Kita mau ujian kelulusan sekolah atau ujian masuk perguruan tinggi, ya, atau ujian mau masuk bekerja. Wah, itu selama kita menjalani ujian, orang tua kita ikut mendorong ya dengan berzikir, dan kita merasakan kita mendapatkan begitu banyak kemudahan ya dengan bantuan doa dari mereka. Begitu juga misal ketika kita jauh nih sampai lupa kepada orang tua ya, saking sibuknya merantau, sudah beda kota dengan orang tua, saking sibuknya lupa menghubungi orang tua. Orang tua kita berdoa agar kita ingat kepada mereka. Kita langsung merasakan, ya. Dan kemudian kita menghubungi mereka. Kita telepon, kita chatting, kita tanya kabar, dan yang lebih penting lagi kalau kepada orang tua, jangan lupa kalau ada rezeki transfer ke rekening mereka, begitu ya. Nah, jadi itu yang kita rasakan ya, yang kita tahu persis, mereka selalu mendoakan kita. Bagaimana yang mantan rasakan ketika kita yang mendoakan dia, kita membacakan amaliyah kita ya. Orang tua kita kan juga banyak yang mengerjakan berbagai amaliyah ya. Nah, sekarang kita yang membacakannya untuk mantan. Apa yang dia rasakan kurang lebih sama dengan apa yang kita rasakan ketika orang tua kita yang membacakan amalan atau amaliyah mereka untuk kita, atau mereka mendoakan kita. Nah, kurang lebih seperti itulah yang kita rasakan. Ya, nah, kita juga pernah membahas ya. Jadi bahkan ketika kita baru ingat saja kepada seseorang, ya, orang itu langsung merespon sebenarnya. Dia langsung jadi teringat kepada kita juga. Ya, karena pikiran manusia dengan manusia yang lainnya bekerja seperti wifi, saling terhubung. Ya, sehingga ketika kita memikirkan dia, maka otomatis kita akan memancarkan sinyal kita kepada dia. Dia menerima sinyal kita sehingga dia menjadi ingat kepada kita. Ya, dengan kemampuan yang dia miliki, intuisi, seperti halnya kita juga memiliki intuisi. Kemampuan untuk memahami sesuatu, ya tanpa harus bicara, tanpa harus membaca, tanpa harus mendengarkan. Ya, jadi biarpun berbeda tempat, kita paham, oh dia sedang batin saya. Itu namanya kemampuan intuisi. Pikiran bekerja seperti wifi yang selalu terhubung dengan manusia lain. Itu penelitian ya Profesor Digby Tatum dan kawan-kawan dari Sheffield University Inggris ya. Nah, itu ketika baru memikirkan, ya, baru memikirkan. Apalagi ketika seorang memikirkan, dia memikirkan, dan pikiran itu
ingatan itu, sinyal itu, energi pikiran itu, dia perkuat dengan doa, ya, dengan amalannya. Maka tentu energi yang diterima oleh mantan akan jauh lebih besar lagi. Sebenarnya setiap kita membacakan amalan kita, itu mantan bergetar. Ya, semakin besar energi yang kita pancarkan kepada mantan, getarannya semakin kuat. Apalagi jika amalan-amalan itu, ya, yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu, ya, dia memiliki manfaat yang luar biasa besarnya. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-31. Walau anna Qur'anan syuyyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu adalah milik Allah. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.